征？喘不过气了。百枚龙鳞之力，星神四。 Yoi, halo sobatku, kembali lagi di Alfilm. Pada video kali ini Amang akan membahas kelanjutan alur cerita series Donghua Apotheosis bagian 11. Namun sebelum itu Amang akan review sedikit di bagian sebelumnya. Zheng Er bersama rekannya menjalani ujian di hutan Chonggoyong untuk bertarung dengan para iblis. Kemudian dengan tidak sengaja Zheng Er bersama rekannya bertemu dengan beberapa iblis yang menghadang mereka. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Tekan tombol subscribe, siapkan kopi dan cemilannya. Kita lanjut ke dalam alur ceritanya. Gaskeng! Tempat berlatar di hutan Chonggoyong, terlihat Zheng Er bersama Lin Geng bertarung menghadapi Jenderal Iblis. Sebuah energi yang berbentuk asap dikeluarkan Jenderal Iblis untuk membawa Lin Geng ke dalam ilusi alam bawah sadar yang dibuat oleh Raja Iblis. Lin Geng yang berada di dalam sebuah ilusi nampaknya terlihat seolah-olah teman-temannya dibunuh oleh Jenderal Iblis. Kemudian Lin Geng yang tak kuasa melihat teman-temannya dibantai oleh Raja Iblis mencoba untuk membantu teman-temannya. Namun belum sempat membantu teman-temannya, ia terikat dengan sebuah rantai yang dikendalikan oleh Jenderal Iblis. Singkat cerita, Lin Geng yang berada di bawah ilusi alam bawah sadar Jenderal Iblis tidak bisa membantu Zheng Er menghadapi Jenderal Iblis. 能扛住我的妖气。都死了。绝望，我要。 Jenderal Iblis mengeluarkan sebuah senjata dari kedua lengannya untuk menyerang Zheng Er dan Lin Geng. Kemudian saat Jenderal Iblis menyerang Zheng Er bersama Lin Geng, lalu di saat yang bersamaan Zheng Er mengeluarkan teknik pengejut jiwa untuk membuat Lin Geng tersadar dari ilusi alam bawah sadar Jenderal Iblis. Seketika itu Lin Geng tersadar dan berhasil menghindari serangan Jenderal Iblis yang mengarah kepadanya. Setelah berhasil bangkit dari ilusi alam bawah sadar, Lin Geng mengeluarkan sebuah teknik pedang pengoyak bintang gemuruh tangisan langit untuk menyerang Jenderal Iblis. 放心。 惊雷！ Lin Geng terpental dan tergeletak di tanah akibat benturan yang kuat dari Jenderal Iblis. Sementara itu Zheng Er memanggil seekor naga yang mendiami tubuhnya untuk mengalahkan Jenderal Iblis. Kemudian usai pertempuran Zheng Er bersama Lin Geng untuk menghadapi Jenderal Iblis telah berakhir. Kamera dialihkan di sebuah hutan Chonggoyong. Kala itu terlihat Zheng Er bersama rekannya yang sedang duduk berkumpul ditemani dengan sebuah api unggun yang menyala. Saat mereka berkumpul, Lin Geng sebagai senior dari murid sekte King Yun menjelaskan bahwa ada larangan di hutan Chonggoyong. Ketika iblis masuk ke dalam hutan Chonggoyong, tidak dapat keluar masuk dengan sembarangan. Saat pertempuran terakhir, singkat cerita datanglah sebuah pedang yang melingkari perkumpulan Zheng Er bersama rekannya. Serangan teknik pedang yang menyerang Zheng Er ternyata adalah ulah dari seorang wanita cantik yang berasal dari murid puncak Jade Maiden. Sebut saja dia Zhu Qianing. Penyerangan yang dia lakukan oleh Zhu Qianing adalah kesalahpahaman terhadap kelompok Zheng Er. Zhu Qianing mengira bahwa ada sesosok iblis yang menyamar di dalam kelompok Zheng Er. Kemudian Lin Geng yang merupakan pemimpin dari kelompok Zheng Er menjelaskan bahwa kelompoknya adalah murid dari puncak Krimis yang mengikuti ujian di hutan Chonggoyong. Setelah mendengar penjelasan dari Lin Geng, Zhu Qianing masih saja ngeyel seperti wanita pada umumnya yang selalu saja merasa paling benar, padahal faktanya Zhu Qianing lah yang salah dalam dugaannya. Karena masih saja merasa paling benar, kemudian Zhu Qianing menyerang Zheng Er menggunakan sebuah binatang ular.
yang dilesatkan ke arah Zheng Er, namun serangan tersebut tidak membuat Zheng Er gentar sedikit pun. Bahkan ia menangkap seekor ular yang dilesatkan ke arahnya. Kemudian Zhu Qianing turun dari sebuah air terjun untuk menemui Zheng Er dan rekannya. Tepat di depan nyalanya api unggun, Zhu Qianing mengatakan kepada Zheng Er, "Jika kau bukan iblis, bagaimana engkau menjelaskannya?" Kemudian Zheng Er pun menjawab bahwa jarum pendeteksi iblis Zhu Qianing mendeteksi Zheng Er adalah jelmaan iblis disebabkan Zheng Er membawa sebuah jarum beracun dari keluarga Zhuge yang ia dapatkan ketika berhasil membunuh pengawal Zhuge. 偷来的。反应，我们玉女峰的人少，够了！办法只能让我们分开逃走。 Setelah kesalahpahaman telah diselesaikan, kemudian Zheng Er beserta para murid baru lainnya memutuskan untuk beristirahat satu malam di dalam hutan Chonggoyong. Lalu keesokan harinya baru melanjutkan perjalanan menuju kota Baidi. Malam telah usai, pagi pun telah datang. Terlihat Zheng Er bersama rekannya yang tengah berjalan menyusuri hutan Chonggoyong untuk menuju kota Baidi. Ketika dalam perjalanan menuju kota Baidi, terlihat Zheng Er yang sedang mengobrol dengan Zhu Qianing. Nampaknya sejak pertemuan pertama Zhu Qianing sudah mulai tumbuh benih-benih cinta terhadap Zheng Er. Kemudian adegan dilanjutkan dengan adegan romantis antara Zheng Er dan Zhu Qianing layaknya sebuah FTV 1 untuk semua. 天天挂在嘴边的罗真哥哥呀，你问这个干嘛？ 你看哪儿呢？ Adegan dilanjutkan oleh senior Hua yang tengah bertarung dengan segenap kekuatannya melawan para iblis yang hendak menyerang para murid baru dari sekte King Yun. Para iblis terus berdatangan, hal ini membuat senior Hua untuk bertarung dengan sangat serius. Mengingat para murid baru sekte King Yun belum cukup kuat untuk melawan para iblis, kemudian senior Hua memerintahkan agar para murid baru dari sekte King Yun pergi terlebih dahulu ke kota Baidi. Senior Hua menebang sebuah pohon besar untuk menutup jalan agar para iblis tidak bisa mengejar para murid baru yang hendak pergi menuju kota Baidi. Singkat cerita, senior Hua bertarung dengan para iblis seorang diri. Senior Hua yang bertarung dengan para iblis dikejutkan dengan serangan sesosok iblis bertubuh besar dari arah belakang. Kemudian senior Hua yang hanya seorang diri sudah mulai terpojok akibat kekuatannya yang semakin berkurang. Kekuatan Panglima Iblis yang cukup kuat memaksa senior Hua mengeluarkan teknik gerbang raksasa penghancur langit untuk menyerang Panglima Iblis beserta anak buahnya. Ketika pedang dari senior Hua mengenai iblis, pedang senior Hua malah terpental. Peristiwa ini membuat senior Hua mengeluarkan penyembunyi bintang yang dilesatkan ke arah para iblis. Nampaknya serangan kedua dari senior Hua pun tidak berpengaruh terhadap Panglima Iblis, sehingga membuat senior Hua sangat terdesak. 剑也握不了了吧？ 快走，别停下！ Kemudian kamera dialihkan kepada Xielang yang bertengger di atas sebatang pohon tumbang. Kala itu Xielang menemui para murid baru dari sekte King Yun yang dalam pelarian menuju kota Baidi. Tujuan Xielang menemui para murid baru adalah untuk mengambil para jiwa murid baru sebagai tumbal untuk meningkatkan kemampuan kultivasi jahat yang dimiliki oleh Xielang. Kemudian kamera beralih ke sebuah pertarungan antara senior Hua dengan Panglima Iblis. Pada pertarungan kali ini terlihat senior Hua yang kewalahan menghadapi para iblis. Mengetahui iblis yang dihadapi saling bekerja sama, akhirnya senior Hua memutuskan untuk bertarung secara gerilya dan membunuh para iblis satu persatu. 得想办法逐个击破。 啊！
Tidak lama kemudian Zheng Er bersama Zhu Qianing tiba di lokasi pertarungan Panglima Iblis melawan Senior Hua. Lalu tanpa basa-basi Zheng Er dan Zhu Qianing melesatkan sebuah serangan kepada Panglima Iblis. Serangan keduanya membuat Panglima Iblis terluka. Peristiwa ini membuat Panglima Iblis sangat terpojok dan mencoba melarikan diri dari Zheng Er dan Zhu Qianing. Namun Zheng Er bersama Zhu Qianing tidak membiarkan Panglima Iblis lari begitu saja. Lalu Zhu Qianing mengeluarkan sebuah jarum dari keluarga Zhuge untuk membunuh Panglima Iblis. Namun jarum yang mengenai Panglima Iblis membuat Panglima Iblis marah dan berbalik menyerang Zhu Qianing. Untungnya Zheng Er dengan sigapnya menyerang Panglima Iblis dengan segenap kekuatannya hingga membuat Panglima Iblis tewas di tangan Zheng Er. 小心！ 师兄弟们，你们看到了吗？ Usai mengalahkan Panglima Iblis, Zheng Er bersama Zhu Qianing bertemu dengan Senior Hua yang terluka akibat bertarung melawan para iblis. Kemudian datanglah Xie Lang dengan menunggangi sebuah gentong terbang. Kala itu Zheng Er yang melihat kembali Xie Lang cukup terkejut. Pasalnya di episode sebelumnya Xie Lang telah tewas di tangan Zheng Er. Lalu Xie Lang memperlihatkan beberapa jasad murid sekte King Yun untuk dijadikan pasukan mayat hidup dan menyerang Zheng Er beserta rekannya. Xie Lang dengan otak liciknya mencuri kesempatan untuk membawa Zhu Qianing pergi dan menjadikannya tumbal berikutnya bagi Xie Lang. Sementara itu Senior Hua akan mengurus para prajurit mayat hidup yang dikendalikan oleh Xie Lang, sedangkan Zheng Er pergi mengejar Xie Lang untuk menyelamatkan Zhu Qianing. 有妖气接近，小心！什么？罗征！ Setelah itu kamera beralih di sebuah tambang terbengkalai di hutan Chonggoyong. Di sana terlihat Zheng Er yang sedang berlari mengejar Xie Lang yang membawa Zhu Qianing. Kemudian Zheng Er melihat Zhu Qianing yang diikat dengan sebuah rantai tepat di atas tungku untuk dijadikan korban selanjutnya oleh Xie Lang. 罗征，果然是你到底是谁？我救不了的，你也别。既然打，只会何必伤及无辜？何不与我公平对决？你抱得太紧了，我快。 Ya sobatku, ya itulah lanjutan alur cerita series Donghua bagian 11. Untuk bagian selanjutnya Amang akan bahas di next video ya sob. Namun sebelum itu tekan tombol subscribe agar Amang lebih gacor lagi dalam membuat konten selanjutnya sob. So mungkin sekian dari video kali ini, sampai jumpa di next video. Salam kaum Rebaners, gaskeun.